Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kesehatan serta kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan penyampaian makalah kelompok 3. Kemudian salawat dan salam marilah kita sama-sama panjatkan kepada ruh junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya, sebagai kata-kata penghormatan yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, kemudian yang saya sayangi dan yang saya cintai teman-teman yang senasib dan yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, sebelum acara penyampaian hasil diskusi makalah kami dari kelompok 3, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Oki Asra Said dengan NIM 2232983 dari Departemen Ilmu Agama Islam. Baiklah, mukaddimah tidak akan saya perpanjang. Kita mulailah acara diskusi kita pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dipersilahkan kepada rekan saya untuk membacakan hasil makalah kami dari kelompok 3. Kepada rekan saya disilahkan. Terima kasih moderator. Saya Nizal Afni dengan NIM 220581107 akan menjelaskan apa itu konstitusi dan tujuan konstitusi itu. Konstitusi menurut istilah berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer yang berarti membentuk. Konstitusi secara umum adalah ketentuan-ketentuan dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam bahasa Indonesia dijumpai dengan istilah constitution, yaitu undang-undang dasar atau hukum dasar. Selanjutnya, tujuan konstitusi. Ada 3 tujuan konstitusi. Yang pertama, sebagai batasan dan pengawasan, yaitu untuk memberikan pengawasan terhadap kewenangan pemerintah, sehingga menghindari kesewenang-wenangan. Kedua, sebagai perlindungan HAM, sebagaimana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Yang ketiga, sebagai pedoman pelaksana negara yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan negara yang memiliki kekuasaan agar negara tetap kokoh. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Nizal Afni. Selanjutnya penyampaian makalah akan disambung oleh Evita Sari. Kepada Evita Sari disilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentase dari APNI. Perkenalkan, saya Evita Sari dengan NIM 22231010. Di sini saya akan menjelaskan fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi ada 5. 1. Konstitusi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru. Yang ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Dan yang terakhir yaitu konstitusi sebagai pelindung HAM. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih kepada Evita Sari. Selanjutnya pembacaan makalah yang terakhir akan disambung oleh Anggun Budi Lestari. Kepada saudari saya Anggun Budi Lestari disilahkan. Perkenalkan, nama saya Anggun Budi Lestari dengan NIM 22231004 dari Departemen Pendidikan IPA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi Undang-Undang Dasar 1945.
Adapun fungsi Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. 3. Sebagai alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan apakah norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan hasil makalah dari kelompok 3 pada hari ini. Kemudian kesimpulan dari makalah kami tentang konstitusi Undang-Undang Dasar yaitu, konstitusi adalah suatu ungkapan untuk membentuk, mendirikan, maupun menetapkan ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis dalam suatu negara, yang gunanya untuk mengatur jalannya suatu negara tersebut. Baiklah, kepada teman-teman semua yang ingin mencoba menambahkan materi pada hari ini, silahkan tambahkan kode TBH. Dan apabila teman-teman ingin menyampaikan suatu pertanyaan, maka tambahkanlah kode TNY. Dan kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain, maka tambahkanlah kode JWB. Mungkin sekian hasil makalah kami pada hari ini. Saya Oki Asra Said sebagai moderator serta mewakili rekan-rekan saya dalam penyampaian materi. Apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.